Apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Sumber. Yang bisa kita dapatkan apa? Oke. Belum ada, kita harus dapatkan ini apa, ini apa. Nah, dari hukum Newton, dari gravitasi, arahnya kemana? Searah sebenarnya atau berlawanan arah? Berlawanan, jadi negatif. Ini nilainya oke. Ini arah ya namanya. Ini namanya vektor satuan arah. Sedangkan gaya sentripetal, dia arahnya keluar atau ke dalam? Keluar, jadinya positif ya. Kuadrat L arahnya positif. Oke. Biar dua gaya ini kita bisa masukin ke kanan. Kalau ada persamaan kayak gini, cara sederhananya gimana ya? Bisa bisa. Yang mana? R. Nah, bisa. R yang mana? Yang ini apa? Dari yang ini beda. Dari yang satuan gitu. Dari yang satuan. R faktual di 2R. R, apa maksudnya R1? Maksudnya R yang apa? Aku kurang tahu. Sebenarnya dua-duanya bisa ya. R yang ini ya. Oke, bisa. Jadi nanti satunya hilang, satunya bisa. Ya, satunya hilang, satunya sisa satu. Keduanya bisa dicoret. R yang di atas juga. Kenapa R yang di atas bisa dicoret? Karena arahnya sama. Jadi ya kita bisa. Biar ada bedanya lebih pakai aja kalau tulis. Nah, apa lagi yang bisa disederhanakan? Itu M-nya bisa nggak? MMC. Iya. Ya. Sudah. Ini. Ini ya. Kita dapat bahwa P pada oke. Ini ya Pak. P revolusi. Akan 2R. Oke. Selain dari gaya, apa yang penting ditinjau dalam suatu? Selain dari gaya nih, apa sih yang perlu ditinjau juga? Cara? Ya. Bisa ya, kata jarak cetak tulisnya langsung. R, kan? M. Oke. Selain itu, apa lagi yang perlu ditinjau? Kecepatannya udah ya? Waktu. Oke. Ini orbitnya sifatnya apa? Orbitnya bentuknya lingkaran ya. Sehingga sebenarnya kecepatan kan sama dengan jarak total apa ya, jarak orbit ya. Nah, jarak orbitnya apa? Kalau sifat lingkaran. Ya, keliling lingkaran apa? Siapa ini? 2pi R. 2pi R. Sehingga T dengan 2pi R per P atau bagaimana? Ya, kayaknya kita bisa substitusi 2 R per 5 ya. Sama dengan apa?
Sana enggak? Gerakan muka sama. Robi. Sepertinya jadi tidak ada pernya. Robi akar apa? Apa? Oke, akar. Akar itu apa? Nah, mungkin kalian pernah lihat bersama ini. Bodi. Kapan bahasnya? Oh, di mana? Oh, dan pasti pada. Ya, oke. Pernah lihat sama yang mirip dengan ini? Saya pernah di rumah. Itu kan di Bogor sama ini daerah mirip. Yang bentuknya tidak terlalu mirip dengan apa ya? Bentuknya bagaimana BM? BM tetapi di Warna di badan standar. alamat dokter pembukaan tiga. Nah, selain dari gaya, apa lagi yang bisa dilihat? Selain dari gaya. Oke. Apa yang mulai dari sini? Dari E. Energi. Berapa energi dari sistem? Energinya si planetnya matahari sini. Berapa energinya? Kinetik. Nah, energi kinetiknya berapa? Ya, energi kinetik berapa? Nah, Sama energi kalau energi potensialnya
MGH. Nah, MGH itu sebenarnya cuma pendekatan untuk di bumi. Lebih potensial untuk gravitasi yang agak jauh. Bukan MGH. Tapi ini negatif. Nah, ini kan ada fake kuadrat, ini ada ini lumayan repot. Nah, bagaimana sih menyederhanakan ini menjadi satu suku saja? Jadi ini kan ada, oke, n-nya bisa difaktorin terus. Kalau n-nya difaktorin, jadi Tapi susah nggak bisa ngitung. nah, bagaimana kita bisa menggunakan yang kita sudah tahu sebelumnya ke sini? Gak silau ya? M yang mana? Yang kecil apa yang besar? Yang kecil apa yang besar yang bisa dinaikkan? Yang bisa tetap. Apa yang bisa diubah bentuknya atau apa? Mana yang bisa dimanipulasi? Nah, oke, coba terus. Nah, yang mana yang bisa dimainkan? Ini atau yang kiri apa yang kanan? Kenapa yang kiri? Oke, oke, kuadrat sama kan? Biar maka ya. Kalau yang tadi negatif sama negatif sama itulah energi dari sistem berbentuk lingkaran, sistem orbit planet yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau elips sudah bisa. Kalau elips ini agak cepat-cepat ya hitungannya, karena ini balik gitu. Kalau elips itu bagaimana? Bedanya elips sama lingkaran?
Bedanya elips sama lingkaran apa? Elips sih tidak punya jari-jari ya. Apa bedanya elips dan lingkaran? Ada sumbunya. Ada sumbunya, sebuah. Nah, itu kenapa elips itu punya sumbu? Karena kan kalau jadi dia konsulat. Nah, kalau jari-jari itu bukan konstan, tapi jari-jari itu, oke, dia konstan. Kenapa dia konstan? Karena titiknya ada berapa? Nah, titik kacaunya 1. Kalau elips titik kacaunya 2. Nah, kebetulan elips itu, lingkaran itu punya titik pusat. Nah, elips juga punya titik pusat. Yang pernah kita kerjain soal ini sebelumnya, panjang banget. Nah, tapi elips itu punya 2 lagi yang namanya titik fokus. Jadi ini ada titik pusat, ada ini dari sini lah ya, dia punya sumbu. Nah, elips itu semua titik yang jarak dari 2 titik fokus ini dan 1 sama ya. A R1 A R2 A dan kami R1 B Selamat. Semua berlaku ya untuk semua titik. Sehingga kalau kita cari semua titiknya ini, bukit sama. Nah, kita bisa dapat. Ya, seperti itulah. Ini. Nah, itulah elips. Di elips kita bisa perhatikan ada yang panjang, bayangannya tadi suku ya. Nah, panjang ini namanya sumbu apa? Sumbu panas. Panas. Ya, kedua titik namanya titik fokus ya. Sumbu mayor, panjang sumbu mayor. Ini titik yang pendek. Lumayan ya. A. Bawah. Panjangnya sumbu mayor itu 2A. Panjangnya ini adalah. Kemudian jarak dari pusat ke titik fokus itu namanya C. Jarak fokus. Nah, suatu elips itu ditentukan oleh dia punya eksentrisitas. Eksentrisitas atau pola-pola. Nah, harusnya udah pernah sebelumnya kan? Kita diffuse sedikit. Oke, ini bisa dengan apa ya? Saya masih
masih ingat cara mendapat nilai B? Ya. A. Nah, ini dari mana? Nah, kalian. Ingat bahwa suatu elips itu semua titiknya sama, jabatan titik. Nah, sehingga dari sini ada yang satu B, dari ada dua B. Nah, yang satu B itu harusnya jangan dari B nanti itu apa? Ya. A, B, bukan. A itu sampai sini. Kalau kita maunya sini. A bin C. Kalau kedua, dua per B. Berarti bukan kalau B-nya kan ke sini. Bukan, A bin C itu ke sini. 2A. Sini pas. Apa 2C? Bukan. Apa 2C? Bukan. Oh, C. Kalau sini ke sini ya. Yang udah kita tahu dari sini ke mana sih? Sini sampai C. Sampai C. Berapa ini? A. Nah, Tambahin C. oke. Apa C? Kalau di total berapa? Kalau di total jadi bukan 2A. Nah, bagaimana untuk B? Coba kita ambil suatu titik di sini. Titik ini mana? Dan satu Q sama dengan F, sama dengan dan satu Q itu sama dengan yang dulu. Nanti itu sama dengan berapa? Ya. Ya, aku ada. Ini A. Berapa A? Kalau Q ini, kalau Q ke F2 itu jaraknya berapa? Q ke F1 berapa? F1. Ya, nilainya berapa? A, B, C, 2A, A plus C. Oke. Nah iya, cuma kita belum tahu B. Anggap kita belum tahu. Anggap kita cuma tahu A sama C. Nah, coba diperhatikan ini ada dibuka di sini. Nah, berarti ini sama dengan F ya. Nah, ini bisa dihubungkan di sini. Ini ada satu. Nah,
Ya, 2A X berarti 2 X tambah X sama dengan 2A. X sama X 2x. 2X. Jadi X sama dengan A. ya. Oke, ini satu dengan A. Nah, jadi ini A. Nah, sekarang kita mau mencari nilai B. Bagaimana mencari nilai B? Ya. Ini. Nah, sekarang mau sekarang kita mau mencari nilai B. Bagaimana mencari nilai B? B sama dengan bagaimana mencari nilai B? A, C, B. Ini B sama. Ini A, ini C, ini B. Ya. Ya. B kuadrat. Nah, bisa nggak kita ubah C? Ubah atau bentuk lain gitu? Ya, bentuk lain. Gimana? Enggak, aku nanya. Pakai yang mana? Kayak dari hanya jadi S1 gitu ya. Oh ini agak ribet karena kita harus cari salah satu sama yang lain. Ada lagi? Ide lain? Pakai intensitas. Gimana C? C ini. Menjadi apa dan sama apa? Jadi diserah apa? Hanya gambarnya ini. Itu dia sama kan? Jadi keluarin. Oke. Nah, tadi itu kita ambilnya apa titik-titiknya 90%. Kalau pengen keren. Gimana ya? Gimana ini? Ini mau mencari S1. Kalau sudah cari.
Nah ini tidak tegak lurus. Oh iya. Tapi karena ada namanya aturan kos kan untuk yang sedikit. Bukan. Kos untuk yang segitiga tidak tegak lurus 26 derajat. Ada. Contoh aja, ini segitiga acak aja. Pos A. Ini segitiga datar ya, bukan segitiga bawah. Iya. Ada lagi. Nah, kalau pakai sini nama ada bisa juga. Oke, ini yang dua kuadrat sama. Dua kuadrat sama. Satu. Panci. Jarak dari titik fokus ke titik fokus berapa? Ada hubungan. Kita mau cari jaraknya. Ada nih. Kenapa? Jarak dari fokus satu ke fokus dua berapa? Jarak dari fokus ke pusat adalah C. Ke sini. Terus spin 2 satu terus Belum. MC ada C-nya. Apa yang bisa dimanipulasi di sini? Kita mau mencari yang sama. Apa yang bisa dimanipulasi di sini?
Dua C-nya bisa nggak sih? C-nya, ya C-nya menjadi ya. Oh, ada hitung ya? Oke. Kemudian apa lagi yang bisa dimanipulasi? Kita mau mencari R1. R-nya bisa. R yang mana? R yang pangkat 2 itu. Ya, dulunya R. Satu atau R? Mencari R1, berarti yang kita tidak perlu itu R2. Nah, kita ingat lagi. R1 sampai R2 sama. Nah, kita bisa masukkan sini. R1 sampai R2 sama, maka R1 sama dengan enggak, belum tentu. Dua. Gambar, tapi kurang. Nah, R2 saja. Sama aja. Oke. Maka udah. R2 nya kita substitusi. Oke. Apa yang bisa dilakukan di sini? Oh. Oh. Tapi harusnya ada catatan sih. Apa yang bisa dilakukan? Apa next step? Oke, bisa dijamalin. Apa lagi yang bisa dijamalin? Nah, 2 kali dan 1 kuadrat. Itu apa? Coba pakai kata kuadrat. Ini apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Apa next? Kalian lihat bisa dihilangkan, bisa dipindah-pindahkan. Ini kita ada sama. Ya, sama. Biasanya diambilnya cetak di sini.
bisa dimakan atau di apa kan? Kayak yang bisa di apa yang sama di dua sisi atau yang mirip? satu kuadrat. Satu kuadrat ada ya? Kemudian 4A kuadrat. 4A kuadrat. Tapi dia ini. Nah iya, kalau kan bisa digabung aja. Yang penting ada apa lagi yang ada? 4A kali 1. 4A X1 jadi gabung ya. Sehingga apa yang bisa dibilang? Keluarin apanya? Dalam kurung apa? Maksudnya? 4A. Ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret? 4A. Oke, berarti R1 sama dengan A dikali 1 oke. Bagaimana kita theta sama dengan 1 sama dengan kalau theta sama dengan 0, R1 sama dengan plus X. plus X sama coba 1 kurang X kuadrat dijawabkan. Apakah ada yang untuk yang lumayan terang? Satu kurang X kuadrat. Ini 1 plus Sehingga akal 1. nah, jadi dari dan kalau kita kurang kuadrat kalau sama ya
itu berapa? Cos 180. Oke. Ada yang itu? Kita belajar tentang Eric ya, karena biasanya soalnya itu lebih kalau tadi di karang kita bisa meninjau energi pakai gaya. Nah sekarang kalau ellipse itu kita harus meninjau gaya pakai energi. Kenapa begitu? Karena sebenarnya yang asli itu meninjau energi, cuma kan bisa sih pakai tidak yang sekarang analisisnya bisa, cuma aku tidak terlalu recommended karena kenapa? Karena itu lumayan berat matematikanya. Jadi kalkulusnya turunan ke tahap pertama atau kedua. Tapi kalau misalkan kalian ada waktu kosong pengen belajar ya, coba aja sih, siapa tahu dapat. Yang merasa kelas 10 berapa? Dan kelas 11 bisa. Udah sampai turunan dulu. Dulu aku kelas 11 bulan segini udah sampai sih. Nah, beda turun. Nah, sebenarnya energinya juga didapat dari kalkulus, cuma kita sederhanakan aja. Nah, energi orbit ellipse nah, kita sekarang meninjau nah ini kinetiknya berapa? Kenapa kita agak susah meninjau gayanya? Karena misalkan di sini yang berkata ambil dari ini bisa ini tidak sama dengan 90 derajat. Efeknya apa? Efeknya nanti kita buat V-nya itu apa ya? Ada kita tadi meninjau gayanya itu langsung lihat kan? Langsung disuruhkan. Nah, kecepatannya juga ada di suku R. Nah, kalau kecepatannya di suku R kan pasti nanti mempengaruhi ya orbitnya. Sehingga ada gaya lagi. Kenapa? Karena nanti berubah. Apa? Perubahan R setelah perubahan orbitnya biasa dengan 0 kan? Sehingga bisa dibilang sigma gayanya biasa dengan 0. Nah, ini tergantung pada apa? Tergantung pada A dan B-nya. Nanti bisa kita tinjau. Sehingga A ini sama beta hasilnya. Sehingga kita lebih gampang meninjau energi. Ini tambah. Di sini ya. Nah, kapan kita bisa meninjau dengan gaya secara langsung? Ketika dia di sini atau dia di sini. Kenapa? Dia 90 derajat kecepatan dan posisinya. Ini posisinya di sini. Ini
Oke, nah berapa energi? Tapi ingat ini energinya dengan kompleks karena arah-arahnya beda-beda. Nah, energi itu tidak memandang arah. Maksudnya apa? Kenapa ada negatif dan positif? Energi itu tidak memandang arah dalam artian ya arah jalan tidak memandang. Positif dan negatif itu cuma bilang oh energi misal energi positif itu energi yang dia punya karena dia yang buat. Sedangkan energi negatif dia punya karena dikasih sama orang lain, dari sama orang lain. Jadi energi negatif ini kenapa dia punya energi negatif? Ya karena dikasih sama kita. Nah, energi kinetik itu apa? M vektor. Sedangkan energi potensial berapa? Oke. Tadi ada. R itu tergantung pada posisi sekarang. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kecepatan? Bagaimana sih kecepatan atau pelajarannya? Ya, tapi ini tidak punya nilai. Kita mencari V. Oh, oke nanti ya. Apa nih? N-nya? Oh ya, kita ya letakkan aja itu. Benar ya, bisa dicolek. Terus hilang tapi di satu sampai pada temukan oke yang mana yang positif? Ya, jadi M per oh ini kan ada yang di bawah nggak sama ini? Ada yang di bawah nggak sama ini? Ini di kiri, kanan kan bukan ke kiri. Ini berarti ada berubah nggak? Nggak usah ya, ini tetap negatif ya. Dua-A. Kalau yang ini, nah negatifnya pada negatif ini. Lihat apa yang bisa terjadi? Apa nih? Duanya? Ya, dikali. Itu kalau dikali dua jadinya? Ini kalau dari dua? Lalu apa yang bisa dilakukan?
Belum kelihatan? Ada yang sama nggak? M. Oke. Sama. Biasa dengan apa? M. Oh, ya. Nah, karena aku tadi udah jelasin ya tentang energi positif, energi negatif. Nah, suatu benda tuh keluar dari orbitnya ketika energinya berapa? Positif. Atau ya? Ya. Berarti EM besar dari 0 itu terjadi ketika apa? Oke, sama mana? Nah, kecepatan berapa itu? Ya, M sama ya, per A juga boleh. Oh, tapi bisa sama berlaku untuk dari V. Nah, bagaimana mencari V? Ini Bisa ya? beda ya. Per R ya. Berarti M-nya hilang kecil, terus sebenarnya 3/4 sama dengan V sama namanya VS escape keluar V lepas. Nah, berdasarkan persamaan ini berapa sih nilai V maksimum? Bagaimana kita bisa mendapatkan yang maksimum dari persamaan? Eksentrisitas maksimum. Ini bisa juga di sini. Oh ya, Max untuk Helios. Nah, ada maksimum itu juga ada. Cuma nanti bentuk orbitnya aja yang aneh.
berdasarkan persamaan ini berapa sih maksimum tersebut? Nah dari bentuk elips juga kelihatan seperti maksimumnya. Ya, kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Jadinya? Oh enggak. Ya, kalau pas 1 kan nanti jadi garis kan. Nah, bisa dicari pakai persamaan ini. Bagaimana caranya? Nah, kita pakai kenalan aja sih. Nah, saya maksimum tentunya pada jarak paling jauh. Maksimum berarti tentunya pada jarak paling jauh. Nah, maksimum pada upper vokal itu pada jarak paling jauh. Jadi kita tinjau pada upper vokal. R sama dengan A 1 tambah D. Oke. Juga VA sama dengan apa? DF 2 per A kali apa syaratnya biar ini punya nilai? Secara matematis aja. Apa sih syarat? Nah, ya. Ini yang di dalam akar wajib bernilai sehingga G. Nah, maksimum kira-kira ini menjadi kecil atau besar? Kalau maksimum ini jadinya besar atau kecil yang di bawah? Besar. Besar. Kalau dibagi sama sesuatu yang besar? Kecil. Kecil. Dan dia makin kecil kan? Nah, ini kurangin lagi. Berarti makin kecil lagi, makin mendekati 0. Ini bisa dianggap ketika maksimum banget. Oke. Ya, nah, nanti dia kayak dibilang tadi dia nanti untuk. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa disederhanakan? Betul? Saya bisa disederhanakan di sini. Persamaannya. BM nilainya positif negatif. Jadi kita tidak yang mana ya? Tidak mengubah sampai tambah. Karena kita cuma peduli jadi dia apa yang bisa? Hanya? Ya, coret. Lalu? Terus 1 plus 11 2 sama dengan 1 ada digali kalau boleh kurang dari ya. Nah, bagaimana kalau n-nya berbeda dari 1? Lepas objek ya? Berarti kalau karena ini dari 1 Dia lepas objek. jadi bisa escape. Ya, escape.
Nah, kalau ini nanti pada paham konsep-konsep ini. Nah, kenapa kok ini sebenarnya konsepnya gampang? Kenapa aku bilang gampang? Ya, kenapa aku bilang gampang? Relatif terhadap yang asli di dunia nyata ini hitungannya jauh lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Jauh lebih gampang. Karena nggak ada Nah, faktor apa yang mempengaruhi? kayak biasanya ada audio kayak ada yang kayak semacam penghalangnya ini nggak sama sekali. Penghalangnya berupa? Penghalangnya berupa? Pada sistem seperti planet dan kita, tanda sampai segitu juga. Wah, skalanya terlalu kecil untuk mempengaruhi. Apa ya kira-kira yang mempengaruhi yang kita tidak pikirkan? Luarnya sekitar Apa? Umurnya kita. Oke ya, sebenarnya mempengaruhi juga. Ya, tanam misal. beda dengan makanannya. Ya, jadi dia masanya nanti berkurang seiring waktu, dan kalau bintangnya muda nanti ada tekanan lagi untuk oke. Selain itu apa yang paling? Tapi itu kan ya bisa dibilang masih akurat lah, soalnya pengurangan massa bintang tuh kecil. Dia tiap detik berubahnya dalam progres perubahan sebulan, sedangkan masanya sekarang 10,30. Nah ini kan ya bisa di Karena rasa itu kayak ya sebenarnya ya cuma skalanya terlalu kecil untuk membaca. Apa ya kira-kira mempengaruhi dia? Apa yang mempengaruhi paling? Paling mempengaruhi itu apa ya? Kenapa sih kita bilang itu gampang? Oke. Maksudnya tetap itu masanya sama ya? kayak nggak ada faktor eksternal yang bakal ganggu si planet yang bergerak. Nah sekarang faktor eksternalnya apa? Contohnya Itu ada Jupiter. oh iya yang menarik. Nah, Jupiternya juga narik bumi kan? Kalau Jupiternya di sini, buminya makin jauh dari matahari. Kalau Jupiternya di sana, buminya makin dekat ke matahari. Kan bisa juga. Nah, tapi kan ya Jupiter itu masanya kecil kan dari matahari, jadi bisa dibedakan. Nah, yang paling utama pengaruh bumi ke matahari, kayak gravitasi, misalnya. Oh, bumi kan merasa gravitasi juga kalau matahari kan. Nah, matahari juga merasa gravitasi ke bumi kan. Nah, FG bumi sama FG nah, misalnya apa ini? Ingat kemungkinan ketiga FG bumi sama dengan negatif dari dari matahari. Emang kenapa kalau negatif ya? Sebesar apapun kita rasakan gaya dari matahari juga merasa gaya sedikit dari kita. Dan kita juga mempengaruhi orbit matahari. Jadi ada sebenarnya dalam astronomi namanya sehingga sebenarnya mataharinya juga mengelilingi titik lain. Jadi yang dikelilingi bumi bukan pusat matahari tapi ada titik namanya titik red center. Nah, kita sederhanakan kenapa? Karena jarak garis center dan pusat matahari sangat kecil. Ini sangat kecil. Karena dia sangat kecil, kita abaikan. Nah, bagaimana jika garis centernya sudah cukup besar? Contohnya sistem apa yang garis centernya besar? Sistem apa ya yang punya garis center yang besar?
Kenapa garis centernya kecil? Karena ya kenapa dekat sama ini, matahari? Karena bumi itu dibanding matahari, bumi itu kecil banget. Nah, kalau kita pengen garis centernya besar, berarti satelitnya harus besar. Contoh sistemnya kayak gitu seperti Jupiter masih belum cukup, harus naik lagi. Sistem apa namanya itu? Bintang dan benda yang mirip bintang. Tentunya benda mirip bintang juga kan? Nah, itu namanya sistem. Nah, itu namanya sistem apa? Sistem bintang. Sistem bintang ganda. Kalau sistemnya bintang ganda, nih. Kalau sistemnya bintang ganda, satu bintang, satu lagi bintang, dari centernya di. Nah, jadi apa? Harus ditinjau pengaruh masing-masing bintang terhadap kesamanya. Oke, inilah yang kita akan pelajari di depan. Nah, kita kayaknya udah pernah latihan soal tentang ini, tapi kayaknya pada lupa materi gara-gara nanti aku kirim pulang latihan soalnya. Berapa dikit ya? Aku cek dulu ya. Oh iya, tiga tujuh kemarin tiga Mbak Elsa itu tuh buat kelas 12 dia harus ada hitungan uangnya dulu gitu loh. Kayak aku ada obligasi reduksi yang menjadikan itu semua banget. Kalian udah pada isi Google Form kan? Udah. Oh iya, kita belum foto. Oh iya. Ya, dalam temannya. Kalau nanti di foto. Saya akan jadi apa juga nggak apa-apa. Oh, saya belum foto semuanya. Oh iya. Iya. Oh, sorry. Jadi kamu mulai dari nol. Iya. Tapi nggak ada kita. Nih.
paham hitungannya tapi masih nggak ngerti kayak ada beberapa kuliah dia kayak ini buat apa iya Bisa diselesaikan dengan latihan soal. Oke. Ya, kirim latihan soal. Ih, 1